Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Muhammad Noval Mukti dari kelas E dengan NIM 2302310220. Kali ini kami akan menjelaskan tentang sebuah program yang mana nantinya outputnya akan muncul sebuah jurusan dan sebuah home yang bisa dipencet buttonnya dan muncul beberapa menu yang sudah diperintahkan oleh para asprak. Nah, di sini pertama kali itu terdapat footer. Footer itu untuk beberapa outputnya, yaitu terdapat link. Nah, di sini terdapat beberapa link yang diperlukan dalam footernya. Nah, di sini juga dalam program navbar terdapat beberapa sintak, yaitu dengan lens untuk bahasa, dan chatset ini sudah menyesuaikan dari programnya, yaitu dari MySQL-nya. Nah, head ini untuk header untuk tampilan di atasnya, dan body ini untuk bodinya, untuk isinya itu. Navbar, jangan lupa dikasih sintak navbar. Dan di sini terdapat beberapa kelas yang diisikan navbar. Nah, di sini di headernya itu dikasih nama Noval. Jadi ketika di outputkan nanti akan muncul sebelum pencetan button itu terdapat nama yang terdeklarasi Noval gitu. Semuanya kita ubah jadi nama yang lain, maka akan muncul sesuai yang diinputkan. Nah, di bawahnya itu yaitu button class. Perintah ini difungsikan untuk agar program yang terdapat di dalamnya, program ataupun table yang terdapat di programnya itu bisa dipencet. Button ini fungsinya untuk bisa dipencet gitu. Nah, di sini juga ditambahkan type button dan seterusnya gitu. Icon ini untuk apa itu ya? Karakter lah, hampir sama dengan karakter gitu. Jangan lupa dikasih ID untuk penambahan ID-nya ya. Dan juga beberapa perintah seperti jurusan juga. Nanti juga jurusan ini juga akan dapat di button. Intinya yang terdapat dalam kelas button ini bisa dipencet semuanya, dan akan terdapat beberapa program yang lain ketika memencet jurusan ini gitu. Nah, di sini di nav item ini dikasih inputan mahasiswa.php. Nanti ketika di output akan terdapat barisan ataupun baris untuk mengisi inputan nama mahasiswa gitu. Apa itu? Tentang mahasiswa lah. Bisa jadi nomor, bisa jadi jumlah ataupun nama gitu. Kontainer. Nah, di sini juga terdapat kelas kontainer, juga alert. Nah, jangan lupa ketika pertama kali diinputkan juga akan terdapat sebuah output yang tertera selamat datang di website Informatika E. Akan disambut dengan dengan sapaan seperti itu. Jangan lupa juga dikasih type button, juga bisa dipencet semuanya gitu. Dan juga dikasih close agar bisa keluar dari programnya. Nah, yang pertama dari program pertama dari awal mula yang tadi setelah footer dan navbar, yaitu terdapat jurusan.php. Dari program jurusan.php ada apa saja di dalamnya? Yang pertama yaitu layoutnya yang navbar tadi itu dikeluarkan lagi, di outputkan lagi. Jangan lupa dikasih perintah if else. Ini untuk perkondisian apabila perintah yang dilakukan itu mengisi dari jurusan ataupun ID jurusan gitu. Jika salah, jika tidak sesuai dari perintahnya, maka akan muncul outputan
sebuah kalimat, yaitu gagal menghapus jurusan gitu. Nah, jangan lupa echo ini fungsinya seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu untuk menampilkan output. Di bawahnya juga terdapat perulangan ataupun ya perulangan. Maksudnya if, bukan perulangan ya. Perkondisian. Sama ya seperti itulah, if else atau for. Ini if apabila action ini hanya variabel, apabila action sama dengan edit, maka id akan di-outputkan gitu. Server request method. Nah, di sini terdapat nama jurusan. Ketika di outputkan, ketika dipencet button jurusan itu terdapat output yang keluar yang beberapa menu, yaitu nama jurusan dan ID jurusan. Setelah itu juga pada headernya itu terdapat location, yaitu jurusan.php. Maksudnya ini nama header dari filenya ini bernama jurusan gitu. Nah, ketika nanti di-update untuk tidak sesuai dari perintah atau query-nya, umpamanya terdapat hal yang salah, maka akan muncul outputan yang berbunyi ataupun bertuliskan gagal mengupdate jurusan. Intinya kalau perkondisian itu ataupun perkondisian, jika if itu benar, maka akan dilanjutkan programnya. Apabila program tersebut salah, tidak sesuai dengan program yang diperintahkan, maka akan berhenti dan memunculkan sebuah kalimat jika ditambahkan beberapa kalimat gitu. If else ditambah echo gagal mengupdate jurusan. Dan di bawahnya result my SQL query koneksi select from jurusan ID jurusan. Nah, yang di bawahnya terdapat beberapa sintak lagi ya. Nah, ini nama jurusan ini dijadikan sebagai values ataupun judul. Nah, ya. Seperti yang di atas juga, ini hampir sama dengan di atas sintaknya. Bedanya di atas itu untuk ID dan di bawahnya ini untuk nama jurusan gitu. Di atasnya itu untuk ID dan di bawahnya untuk nama jurusan. Jangan lupa di akhiran programnya dikasih sintaknya itu dikasih exit untuk bisa keluar dari menu yang di nama jurusan. Nah, di sini juga terdapat beberapa perkondisian yang akan tampil kalimat tambah jurusan dan edit jurusan. Nanti juga pada menunya tersebut terdapat beberapa button untuk menambah jurusan dan juga mengedit jurusan yang ada di dalamnya. Umpamanya terdapat udah dituliskan jurusan apa, nanti bisa diedit gitu. Setelah itu terdapat tampilan data jurusan. Ketika sudah ditambah dan diedit sudah fix, maka setelah itu terdapat outputan data jurusan yang sudah valid gitu. Di bawahnya juga terdapat class card. Ya. Nah, di sini class card itu terdapat outputan tambahan, yaitu list jurusan. Dan di bawahnya itu terdapat sintak nama jurusan, form label, form control. Nah, jurusan ya ini memanggil yang namanya nama jurusan. Nah, primary ini untuk menghubungkan table dari sebelumnya. Jangan lupa dikasih button untuk dapat diklik. Button secondary, ya ini maksudnya button kedua gitu. Yang di atas itu button primary, button yang pertama, ini yang button kedua untuk batal gitu. Ini yang di atasnya untuk simpan dan di bawahnya itu untuk batal. Jadi ketika menambah type submit ini fungsinya untuk menambah, untuk menyimpan maksudnya. Ketika mengetikkan nama jurusan ataupun ID jurusan yang sudah ada di sintak ini, yaitu nama jurusan, untuk menyimpan ya terdapat beberapa button yang bertuliskan simpan. Untuk
memencet untuk tidak jadi ataupun tidak menyimpan kalimat yang dimasukkan, cukup memencet button batal gitu. Di bawahnya juga terdapat list data jurusan. Ini juga bisa di button dari sintaknya ini, jurusan .php tambah jurusan. Nah, ini juga bisa di button ini, tambah jurusan. Juga bisa diklik maksudnya. Nah, terdapat juga perintah ataupun output nomor nama jurusan aksi. Ya, kelas. Oh, ini banyak ini masih. Nah, setelah itu terdapat beberapa kelas yang isinya itu ketika diklik juga terdapat button untuk mengeklik hapus. Nanti bisa dihapus beberapa datanya ataupun beberapa jurusannya. Ketika seorang pengguna itu ataupun mahasiswa ketika menggunakan website tersebut ingin menghapusnya ketika data sudah tidak diperlukan, itu cukup memencet button hapus. Nah, selanjutnya yaitu perintah koneksi, yaitu variabel koneksi yang terdapat beberapa outputan, yaitu localhost, root, dan mahasiswa. Ketika koneksinya itu tidak bisa ataupun tidak tersambung, tidak sesuai, maka terdapat jika maksudnya if benar, jika koneksinya benar sesuai connect, maka dapat outputan database tidak tersambung. Ini maksudnya kalau koneksinya tidak tersambung, terdapat perintah tidak tersambung. Ini perulangannya dibalik ini. Ketika tidak sesuai perintah, maka terdapat outputan data tersambung. Lanjut pada file yang mahasiswa.php. Nah, di sini terdapat beberapa sintak untuk mengisi nama, name. Di sini nama, name. Fungsi post ini untuk mengisi ataupun menampilkan nama, name, dan tanggal lahir dan yang lain-lain ini. Asal, jenis kelamin. Nanti terdapat perintah ini untuk diisi sang pengguna. Nah, headernya bernama mahasiswa nanti. Ketika gagal juga terdapat outputan gagal menambahkan data mahasiswa. Ya, ini untuk request method servernya, bla bla bla, masih banyak ini. Ya, intinya dari semua sintak ini untuk menampilkan output nanti dan bisa diisi ataupun di input nanti diketikkan sesuai data yang ada. Ketika nama ya diisi nama, name diisi name, dan jurusan diisi jurusan, jenis kelamin juga, dan semuanya. Ini untuk output nanti akan muncul semuanya berderet sesuai button yang dipencet. Ketika dipencet mahasiswa ya akan muncul beberapa menu yang ada di dalamnya, yaitu nama, name, dan yang lain. Nah, di bawahnya ini itu terdapat fungsi delete yang mana dapat menghapus ID mahasiswa dan yang lain. Ketika sudah berhasil, maka akan terhapus. Ketika gagal, maka akan terdapat outputan gagal menghapus data mahasiswa. Nah, ini untuk mengedit. Nah, di sini untuk membuat create, ini untuk membuat yang baru. Nah, di bawahnya itu terdapat untuk ini nih, kelas MB3 ini untuk menambah pilihan jenis kelamin. Nah, di atasnya itu untuk nama, name, tanggal lahir, email. Ini untuk asal dari mana gitu. Di bawahnya juga ini untuk menampilkan ketika sudah di-input select from jurusan. Nah, ini sini untuk mengoutputkan, untuk menampilkan data yang sudah dimasukkan tadi gitu. Secara otomatis akan muncul. Ini button simpan untuk button batal. Ya, seperti itu semuanya. Perintahnya ya seperti ini ketika masuk ke menu mahasiswa.
Nah, di sini untuk menu untuk menghitung. Nah, di sini di JRS di pertama kali ini query untuk menghitung jurusannya berapa totalnya, yang sudah dimasukkan datanya itu berapa. Nah, di sini untuk menghitung jumlah jenis kelamin, yang laki-laki berapa di total, dan di bawahnya itu untuk menghitung jenis kelamin yang perempuan gitu. Nah, di bawahnya terdapat sintak yaitu jurusan data sama dengan underscore query select from jurusan. Ini untuk mengambil data jurusan yang seperti saya tadi itu, untuk menampilkan data yang sudah diinputkan sebelumnya gitu. Nah, di sini kelas row MT3 itu untuk menampilkan mahasiswa per jurusan gitu. Jadi kan setiap inputan itu berbeda-beda. Nah, perintah ini difungsikan untuk menampilkan inputan yang berbeda-beda tadi per jurusannya gitu. Yang informatika apa saja, yang SI itu apa saja gitu. Jurusan data. Nah, di bawahnya itu untuk menghitung jumlah mahasiswa di jurusan ini. Per jurusan ini di jumlah semuanya berapa gitu. Nah, ya sama ini. Ini untuk header, untuk body ya, perintah-perintah ya untuk menampilkan dari websitenya. Terakhir, sintak ini berfungsi untuk menambah jurusan. Untuk di sini isi sintaknya itu keperluan untuk body headernya juga gitu. Ya, untuk input email juga nama jurusan, dan untuk menyimpan. Nah, sama halnya, sama hampir mirip sama sintak-sintak sebelumnya gitu. Langsung saja pada output. Nah, ketika kita output, ya. Ketika kita output akan muncul seperti ini. Refresh dulu. Nah, ini kan novel kan ya gambarnya. Ini bisa diubah. Bisa diubah ke lain. Nah, ya misalkan ini novel kan ya. Ditambah M novel bawahnya. M novel JM. Nah, jangan lupa Ctrl S. Ini kan sudah diubah. Ctrl S dulu. Duh, sorry. Ctrl S. Kita refresh. Nah, sudah berubah kan tampilannya. Nah, tadi itu terdapat outputan selamat datang di website informatika. Tadi itu sintaknya itu berfungsi untuk menampilkan ini, warnanya apa gitu, disesuaikan tadi. Nah, list jurusan. Kita tambah jurusan bawahnya. Jurusan in sistem informasi. Nah, di sini button submit ya untuk menyimpan. Nah, maka terdapat jurusan satu yaitu sistem informasi. Ini bisa diedit dan bisa dihapus. Langsung coba ke home aja, ke home. Sistem informasi jadi 0. Bagaimana caranya untuk menambah yang ada di sistem informasi itu berapa gitu? Kita tambahkan dulu yang di mahasiswanya. Itu tambah mahasiswa nama apa, umpamanya Naufal. Di sini name-nya 0220 misalkan. Tanggal ini bulan ya, bulan pertama kali. Kalau M itu bulan, month. Bulannya 06. Ini 03. Ini day, ini tanggal. Dan di sini 2003. Sorry.
2003. Nah, email umpamanya terserah sorry, kasih yang valid aja. Asal dari Pakodam umpamanya. Saya soalnya asli Pakodam. Jenis kelamin laki-laki lah jelas. Keduanya pilih jurusan. Karena tadi cuma ditambah jurusan informasi saja, jadi kita hanya bisa menambah sistem informasi gitu. Set, simpan. Sorry, dapat perintah yang salah. Nah, tadi bukan koma, yang benar itu titik itu salah. Udah, jadi otomatis gitu ketika salah satu saja huruf maka terdapat peringatan untuk mengubahnya. Ini bisa diedit juga sesuai. Juga coba ke jurusan tambah lagi manajemen. Nah, jadi intinya ya seperti ini saja. Ini dapat bisa diedit, dihapus dan ditambah. Nah, ini kan contohnya itu kan cuman terisi satu ya, terisi satu di sini. Karena saya cuman menginputkan satu data tadi. Ketika umpamanya saya melanjutkan untuk mengisi, maka ini di sini terdapat tambahan jumlah. Umpamanya diisi di manajemen ya terdapat akan bertambah di sini jumlahnya di situ. Karena di sini cuman datanya itu laki-laki saja, jadi yang bertambah ya di gender laki-laki. Di gender perempuan itu tetap nol gitu. Coba edit, ini bisa diedit nih. Nah, tuh. Edit Naufal JM. Tadi asalnya Naufal berubah jadi Naufal JM dan seterusnya gitu. Mungkin cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.